Kamu pasti mati. Semoga kakek melindungiku agar pukulan ini tidak membunuhku. Tuan Gu, pukulanmu sudah selesai. Seperti digelitik saja, tidak terasa apa-apa, aku mengeluarkan 50% kekuatan dalam satu pukulan. Batu pun hancur berkeping. Dia tidak terluka sedikit pun. Wah. Oh dewa kecil, kamu sungguh luar biasa. Tuan Gu, sebagai murid perguruan ilahi, pukulan ini sangat kuat. Jika kamu bisa tahan pukulan ini, itu membuktikan bahwa kamu adalah seorang kultivator hebat. Anakku. Jangan sembarangan panggil, belum tentu kamu ayahku. Tuan Gu, apakah kamu benar-benar mengeluarkan kekuatanmu tadi? Iya, Tuan Gu. Saya pernah melihat kekuatanmu membuat besi retak. Tapi kenapa dia tidak apa-apa? Katakan sebenarnya. Nama baik perguruan bisa hilang besar. Pukulan ini sebenarnya tidak sepenuhnya tenaga. Aku hanya ingin melihat apakah dia berani berdiri di sini, agar pukulan berikutnya tidak meleset. Pukulan berikutnya ini akan kuberikan dengan serius. Baiklah. Ayo. Pukulan ini kuberikan sepenuh tenaga. Aku tidak percaya kamu masih bisa bertahan. Apakah kekuatan murid sekte dewata sekecil ini? Gu Xiao, kamu menguji keberanianku? Manguji apanya. Aku memberikan sepenuh tenaga. Kamu masih tidak terluka sedikit. Apa anak ini makhluk ajaib? Tidak terluka sedikit pun. Tidak cedera sedikit pun. Wahai dewa kecil, mau mengaku kamu anak yang kutunggu 20 tahun? Akui apa? Bagaimana kamu tahu pukulan Tuan Gu tidak pakai tenaga penuh? Bagaimana kalau dia hanya Tuan Gu, pukulanmu tidak terlihat tanpa tenaga. Jangan-jangan, dia orang dengan kekuatan tingkat Daluo? Omong kosong. Pukulan tidak untuk menghabisi, hanya menggunakan 1/10 kekuatan. Kalau dia bisa menahan, setara dengan anak baru 10 hari masuk pintu sekte. Tingkat Daluo. Dia masih jauh dari itu. Dengarkan. Aku sudah berlatih 20 tahun, baru mencapai tingkat kelima. Jangan pernah bilang aku berada di tingkat tertinggi lagi, memalukan sekali. Dia bukan orang penting di keluarga Liu. Mungkin, orang penting tidak peduli pada keluarga Liu kita. Tidak datang? Tidak mungkin. Yu Jingxian tidak akan berbohong. Dewa kecil, kamu sudah di tingkat kelima, dan sudah tahan pukulan Gu Xiao. Siapa tahu kamu sebenarnya sudah di atas tingkat kelima? Usul saya. Biarkan Gu Gunakan kekuatan penuh. Kamu tes lagi. Zetuyu. Yang dipukul itu aku, kalian setuju apaan? Bagaimana kalau pukulan ini membunuhku? Ini soal hidup dan mati. Aku tidak setuju. Dan juga, aku menyelamatkan nyawa kalian, tidak minta balasan, hanya minta jangan ganggu. Jangan ganggu aku, ya, permisi, Uji atau tidak uji, bukan urusanmu. Jika pukulan ini menunjukkan kau dermawan keluarga Liu, maka aku bersedia memberi kompensasi. Jika tidak, berapa kompensasi yang diinginkan? Keluarga Liu kami, Tuan Muda Gu, uji lagi. Nak, aku akan mengerahkan semua kekuatan yang telah kulatih selama 10 tahun terakhir. Aku yakin aku bisa membunuhmu. Jangan. Ya ampun, apa-apaan ini? Pukulanku bahkan bisa membuat makhluk surgawi batuk darah. Bagaimana mungkin dia bisa lolos tanpa cedera? Kok aku baik-baik saja lagi? Aku benar-benar beruntung. Apakah mungkin? Kakek di atas memberkati aku. Syukurlah dewa kecil tidak apa-apa. Semuanya baik-baik saja.
Ah, dewa kecil, sekarang kamu nggak bisa menutup-nutupinya kan? Lebih baik kamu akui saja. Aku tidak bisa mengaku, pasti ada alasan lain. Aku tahu sekarang. Dia makan pil emas Tianyuan, tubuhnya dilindungi, tak bisa diserang dari luar. Dengan perlindungan pil emas, 10 pukulan pun tak bisa melukaimu sedikit pun. Aku bilang, dengan kultivasi serendah ini, bagaimana mungkin aku bisa menahan pukulan seberat itu dari Gu Xiao? Itu semua berkat kekuatan Jin dan... Maksudmu, sebelum kekuatan jin dan benar-benar hilang, tidak bisa diketahui. Kultivasimu. Meskipun kekuatan jin dan melindungimu. Reaksi balik tidak seharusnya sekuat itu. Jika kultivasinya tidak tinggi, maka tubuh sucinya, kecuali aku, tidak ada jenius kedua. Dia harus mati, bukan? Datanglah ke sekte Suanyin kami, uji di stele pedang kekacauan, segera tahu. Benar sekali, harta karun utama sekte Suanyin, stele pedang kekacauan, mengukur bakat 30.000 tahun, memeriksa akar, tidak pernah. Aku hanya lewat untuk minta air, kebetulan menyelamatkan orang juga. Kenapa? Kenapa hubungan dengan Xuan Yinsong? Gak mau pergi. Dewa muda. Pergilah. Setelah pergi. Jika ternyata, Kamu bukan anak yang kucari selama 20 tahun. Aku juga akan berhenti berharap. dewa muda, cuma ngabisin waktu setengah hari. Kalau beneran bisa tahu tingkat pelatihanmu, itu bagus. Kalau nggak bisa, aku juga bakal berhenti berharap. Itu artinya kamu sama sekali nggak berjodoh dengan keluarga Liu kita. Aku nggak akan menghalangimu lagi. Kakek bilang aku pecundang, pasti benar. Baiklah, pergi. Kubuktikan pada mereka. Oke. Pergi kalau mau. Jangan menyesal. Aku akan buat kalian semua kecewa. Murida ke-9 Xuan Yinzong. Gu Shaoqing, dengan hormat mengundang 3 guru agung. Kenapa kamu nggak berlutut? Anak muda, kamu buta? Tidak lihat kami. Memohon kepada 3 guru besar, belum cepat berlutut. Sebelum turun gunung, kakekku mengatakan di lutut ini ada untung dan malang. Tidak boleh berlutut kepada siapapun kecuali orang tua dan mertua. Akan datang bencana besar. Omong kosong. Kamu anak kecil berlutut pada 3 guru besar adalah keberuntunganmu. Berlutut. Kebohongan konyol ini bisa kamu karang, jika tidak berlutut, bencana besar akan menimpa kamu, berlutut. Dewa kecil. 3 guru besar ini adalah tingkat emas, layak untuk menerima berlututmu. Berlututlah. Kalian memang memaksa aku berlutut. Kalau nanti terjadi sesuatu, jangan salahkan aku. Aduh. Barusan itu apa? Kenapa tanah bergoyang? Apakah ini gempa? Bukan gempa. 3 guru besar mendengar permohonan kita, keluar untuk memimpin pengujian kali ini. Wah, Memang benar guru besar yang hebat. Hanya dengan keluar, sudah membuat keributan sebesar ini. Kemampuan si anak dewa pasti bisa diuji hari ini. Astaga. Keluar sudah luar biasa, lebih hebat dari kakekku. Tapi, di mana ketiga Grandmaster ini? gemparnya sekte, bertiga. Tak bisa mencapai level itu. Pasti seorang dewa dari surga turun. Marilia. Aigreco. Ini. Kami telah pergi ke sekte dan pulau dewata lebih dari 1000 kali, tidak pernah terjebak di atas awan seperti ini. Awan sakral hari ini. Kenapa ini keras sekali? Aneh-aneh. Hari ini sudah berlutut begitu lama. 3 Dazongshi ini, kenapa belum muncul juga? Bukankah mereka sudah keluar? Kenapa belum keluar? Sengaja pamer. Diam. Guan Yinzong Générasie Kezambilan, Gu Shaoqing. Dangan Orma Memoon Tiga Dazon Shimanku. Para murid Zong sudah berlutut lama, jika kita tidak muncul, bisa jadi masalah Zong. Kejua Sadera, kita lompat lagi sekali.
Ini. Ini. Ini tidak masuk akal. Kecuali dewa dari alam besar bersujud. Kami bertiga tak pantas menerima, maka tidak bisa menembus awan surgawi ini. Kalau tidak. Tidak alasan tidak bisa turun. Jangan-jangan, ada orang di bawah yang levelnya lebih tinggi dari kami bertiga. Dewa besar. Waduh. Sudah lama berlutut masih belum keluar, guru besar sekte kalian terlalu angkuh sekali. Ini. Kenapa tiba-tiba turun lagi? Apakah dewa besar tidak berlutut lagi? 3 guru besar sudah tiba, berlutut, menyinggung guru besar. Hukuman mati bagi secte kita. Kamu bilang itu hukuman bagi sekte kalian, aku bukan bagian sektemu, kenapa menghukumku? Bocah, tadi itu kamu. Berlutut tapi tidak bangun, iya? Hanya dia sendiri yang berlutut dan berdiri lagi. Waktu ini cocok lagi. Kamu bilang orang ini, apakah? Dewa besar ya? Aku punya mata bijak yang bisa melihat seluruh 3 alam, dewa besar bisa melihat dalam sekejap. Ya. Sederhana sekali, tidak seperti itu. Dewa tidak dapat dinilai dari penampilan. Haha. Boleh katanya, dari aliran mana azal tuan dewa datang ke secte Xion Yin Kami. Un tu kappa. Tidak. Guru besar. Anda panggil siapa dewa? Dia. Aku. Tuan Dewa. Apa Anda bercanda? Saya tidak ada hubungannya dengan 2 kata itu. Saat Anda berlutut, awan dewa di langit membeku. Saat Anda bangkit, awan dewa pun menyebar. Aku menunggu sebelum turin ke bumi, berani berkata. Ini sama Bukan urusanmu? Aku difitnah. Meskipun dewa berlutut, membuat terjebak di langit, tapi orang itu. Pasti bukan aku. Curiga dia punya tubuh suci kultivasi, tapi kultivasinya di atas 3 guru besar. Tidak mungkin, kan? Dewa kecil. Penilaian para guru besar tidak akan salah. Kamu benar-benar orang dengan kultivasi tinggi itu, akui saja. Kenapa dia mengakuinya? Master besar sudah bilang hanya mungkin. Apakah dia dewa harus diuji dulu? Bétul. Diakui oleh monumen pedang Kis baru bisa disebut dewa. Jika belum, menyebutnya dewa memalukan bagi sekte. Kalian terus-menerus memanggilku dewa, aku bukan dewa. Apa hubungannya aib sekte denganku? Tepat. Tanpa berdiskusi, takkan Dewa. tanpa uji, takkan tahu. Silakan, monumen pedang Kis. Feng Zhen, silakan, artefak suci sekte. Monumen pedang kekacauan. Feng 10, Feng 10. Ini. Monumen pedang kekacauan. Konon katanya, monumen pedang ini adalah salah satu dari 10 artefak suci tertinggi di dunia dewa sejak awal kekacauan. Betul sekali. Dari tingkat dao surgawi hingga tahap pengolahan energi, monumen pedang ini mampu mendeteksi tanpa kesalahan selama 30.000 tahun. Monumen pedang telah muncul. Apakah dia punya kekuatan besar, seorang dewa atau penipu? Sekali tes akan tahu. Kalian. Siapa yang mau duluan? Walaupun dia punya bakat dan kemampuan, dia pasti bukan seorang dewa. Aku tidak percaya dia bisa lebih hebat dari aku. Aku duluan. Meski aku tidak tahu bagaimana kamu menipu orang dengan senjata dan pil. Tidak bisa menipu batu pedang kekacauan. Menipu. Aku tidak. Sungguh aku tidak. Kenapa aku yang masih di tahap kirefining, kakek bilang aku tidak berguna, tapi mereka pikir aku dewa besar. Tidak mungkin ada yang berbohong, kan? Murid Gu Shaoqing. Tolong tunjukkan tingkat kultivasiku pada prasasti pedang. Tunjukkan bakatku. Anugerah.
Terate Emma Meninjuk Baka, Pedang Emma Manguji Tingkat Kultivasi. 7 teratai emas, alam dewa emas. 4 pedang emas. Tanah keabadian. Oke. Xiaoqing telah bergabung dengan sekte kita selama 10 tahun dan telah mencapai tingkat kekuatan dewa dunia. Saya memprediksi, dalam 10 tahun, dia pasti akan mencapai puncak sebagai dewa emas. Hahaha. Kau lihat itu? Di hadapan artefak suci, tidak boleh ada. Bagaimana melakukan kecurangan? Cepat jelaskan. Tidak curang. Semua kukatakan benar. Kalian tidak percaya, bilang aku dewa. Bahkan menyuruhku untuk menguji bakat. Ayahku tertipu olehmu, tapi aku melihatnya jelas. Meskipun kekuatan tidak tinggi, aku yakin kau tak mencapai setengah dariku. Akan buat ayah lihat kamu bukan yang kami butuhkan di keluarga Liu, dan kamu jelas bukan belahan jiwaku, Liu Hanyan. Syukurlah aku bukan orang yang kalian cari, terlalu sederhana untukku. Kalau sampai menikah denganmu, Itu sial selama 8 generasi. Murid baru sekte ini, Liu Hanyan. Mohon pedang batu mengungkap kemampuanku, tunjukkan kelayakanku. Tidak buruk, tidak buruk. Elahatlah. Enam teratai 2 pedang emas. Wah, meski kemampuannya sedikit rendah, tapi bakat Hanyan hanya sedikit di bawah Gu Shao, kan? Si dewa kecil. Giliranku, berdasarkan bakat dan kemampuanmu, seharusnya kau di atas Gu Shao dan Hanyan, bukan? Tuan Liu, dari mana datangnya kepercayaan diri Anda? Saya hanya dalam tahap key refining. Ini bukan hanya mempermalukan sekte, tapi juga kakek. Apakah saya bisa tidak mengukurnya? Tidak bisa. Jika tidak diukur, bagaimana kita tahu apakah pembentukan awan langit tadi ada hubungannya denganmu atau tidak? Apa kamu mau mengklaim kehormatan tanpa hak? Tidak, saya tidak melakukannya. Saya bilang pengumpulan awan tidak ada kaitannya dengan saya sama sekali. Aduh, jangan tolak lagi. Coba saja. Saya selalu percaya tidak ada hal seberuntung itu. Anda pasti orang berjasa bagi keluarga Liu. Benar. Kalau ketahuan kamu punya kekuatan besar dan ternyata anak saya, maka pencarian saya selama 20 tahun ini tidak sia-sia. Cepat coba saja. Pergi coba. Biarkan semua orang melihat kamu itu sebenarnya seperti apa. Bukankah bilang bukan berjasa bagi keluarga Liu? Ini kesempatanmu membuktikannya. Tidak mungkin kabur. Awan berkumpul. Apakah ini ada hubungannya denganmu? Harus diselidiki. Benar, Tidak bisa diabaikan. selidiki. Kalian memaksaku. Baiklah, aku pergi. Akan kubuktikan dengan fakta. Biar kalian semua menyerah. Pedang batu sudah bereaksi, mari kita lihat berapa banyak teratai emas dan pedang emas yang terlihat. Dia bisa menerima 3 pukulan tanpa terluka. Tentu dia memiliki beberapa bakat dan kekuatan. Tapi pasti tidak melebihi aku. Ini tidak benar. Daimana teratai emas itu? Dimana Pedang Emma itu? Tidak terlihat? Dia hanyalah murid terbuang yang diusir dari gunung, bukanlah seorang dewa. Selesai, tidak ada teratai emas atau pedang emas. Wajah Gunung Yujing. Semuanya hilang gara-gara aku. Ah, Kupikir kamu orang hebat dari dunia lain. Ternyata cuma orang gagal tanpa bakat kultivasi. Tanpa bakat dan kemampuan, bahkan belum tahap pengolahan ki. Di sekteku,
Anjing manapun bisa mengalahkanmu. Aha. Kenapa bisa begini? Apa mungkin Dewa Yujing salah? Atau ini cuma kebetulan? Aku salah orang. Tadi ku bilang, aku nggak punya kemampuan hebat. Sekarang hasilnya sudah Aku bisa pergi, kan? Salah. Guru kecil, bukan seperti yang kamu bilang. Ini teratai emas dan pedang emas sepertinya akan muncul. Ini prasasti pedang berkilauan. Ini memang teratai emas. Tanda-tanda akan muncul. Tapi sudah 30.000 tahun, ini baru pertama kali terlihat. Bahkan jika Bisa mengeluarkan teratai dan pedang emas, seharusnya hanya satu masing-masing. Kualifikasi dan potensi benar-benar tingkat terendah. Wow, ini adalah teratai emas. Kenapa ukurannya masih belum lebih besar dari kuncup bunga? Hahaha. Ini bahkan bukan teratai emas tingkat 1. Monumen pedang mendeteksi kau memiliki potensi latihan ki, lalu memunculkan kuncup bunga untuk mengasihanimu, pikirannya untuk Menghasilkan beberapa teratai emas lagi, tapi ternyata hanya ini satu-satunya. Ha Sadala sepertinya kau memang bukan orang penting bagi keluarga Lukita. Tidak mungkin. Teratai emas ini bergerak aneh. Meskipun hanya satu. Tapi pastinya bukan kuncup bunga. Yao. Jauh. SSSSS. Apa aku tidak salah lihat? Ini benar-benar Padma tingkat 1. Seperti apa bakat tahap latihan yang bisa menumbuhkan Padma sebesar ini? Para guru besar, apakah Padma di rumah kalian kena air? Mengembang. Tuan Gu, bagaimana? Itu teratai emas, kenapa teratai emasnya berbeda dengan kita? Aku sudah di sekte ini 10 tahun. Belum pernah melihat teratai emas sebesar ini. Apakah ini bakat terbaik di tahap latihan energi? Teratai emas ini 9 kali ukuran normal. Apakah ini mungkin bakat tertinggi? Tingkat Dao Langit, ini? Tidak mungkin, mutlak tidak mungkin. Tingkat Dao Langit. Hanya ada satu pelopor nenek moyang abadi. Tidak mungkin ada yang kedua. Kelas teratai emas adalah 1. Meskipun sebesar baskom. itu tetap mewakili. Kualitas paling rendah? Jangan bilang begitu. Bagaimana jika Lebih besar dari baskom? Lihatlah. Apa ini? Ah, Ah ini. besar sekali. Ini. Kursi teratai Dewi Guanyin juga tidak lebih dari ini. 3 penguasa besar, apakah artefak suci sektemu, prasasti pedang Keyes, rusak? Mengeluarkan teratai besar. Kayaknya salah keluarkan. Prasasti pedang tidak mungkin salah, tapi apa ini? Bahkan leluhur sekte sekuat apapun yang di puncak agung pun menunjukkan 8 teratai emas dengan patuh. Ini teratai emas besar. Gimana bisa jelasin ini? Wah, jangan bingung lagi. Teratai emas ini meski besar, satu teratai emas tetap satu, tidak bisa ubah fakta bahwa aku tidak berbakat dalam kultivasi. Kecuali teratai ini dapat membelah jadi 4, 5, 6, 7, 8 teratai. Ini. Astaga. Jangan-jangan aku benar. Jin Lian, aku cuma bercanda. Jangan-jangan kamu serius? Sipat lihat saudara Jinlian berubah lagi. Satu, dua, tiga, empat. Ini terlalu banyak, tidak bisa dihitung. Jin Lian membelah. 1 jadi 10, 10 jadi 100. Ini pertanda bakat luar biasa untuk meningkatkan diri. Bakat yang melebihi batas langit. Anda maksudkan anak biasa ini punya bakat melebihi tauzu, melebihi batas langit?
Aku punya bakat di atas Tian Dao Jing. Bakat lebih hebat dari leluhur. Hahaha. 3 guru besar, kalian dengar ini tidak gelia. Aduh, wahai dewa kecil, 3 guru besar sudah bicara. Pasti tidak salah kan? Masa kamu masih belum akui kalau kamu itu orang besar yang kuat itu? Ah, anakku tidak salah. Akui saja aku ini ayahmu. Aku akui apanya, bakat di atas Tian Dao Jing, bahkan dewa di langit saja tidak punya. Kenapa harus aku? Monumen pedang Keyes mengukur bakat. Mengukur kekuatan. Tidak pernah salah selama 30.000 tahun. Ini yang terakhir uji kamu. Kamu bilang selain kamu masih ada siapa? Aku duga dia punya bakat latihan. Tapi batasnya sudah di tingkat Tian Dao. Melebi tingkat Tiandao. Apakah itu mungkin? Aku tidak percaya. Jika dia memiliki kemampuan setinggi itu, kenapa latihan 20 tahun, tapi belum pedang pun dari monumen pedang? Jelas dia tidak punya kemampuan. Nah, dia benar, kalau aku memang berbakat setinggi itu, sudah mencapai tingkat Jindan, setidaknya keluar 3 pedang. Apa mungkin aku benar lagi? Ah. Tidak bisa dibilang dia tidak punya kemampuan sama sekali. Lihatlah pedang emas sekecil itu, dia masih punya sedikit kemampuan. Hahaha. Sepertinya berlebihan ini berbalik melawan dirinya. Keajaiban menjadi biasa, akhirnya hanya setengah dari tahap latihan dasar. Dengan setengah dari tahap latihan dasar ini, seumur hidup sulit untuk mencapai banyak hal. Kakek melarangku belajar menjadi dewa. Sepertinya kakek benar. Ternyata aku tidak berbakat dalam kultivasi. Berlatih 10 atau 20 tahun lagi hanya membuang sumber daya. Sebuah pedang emas kecil sepanjang telapak tangan ini. Lebih baik tidak muncul. Biar kakek tua ini yang tes. Pedang muncul lebih panjang dari ini. Menurut perjanjian sebelumnya, orang berharga tak muncul, dia bukan. Harus setuju pernikahan dengan Tuan Gu. Kepala keluarga Liu. Saya dan Hanyan bergabung mengembangkan sekte kultivasi, kebahagiaan besar bagi keluarga Liu, lebih baik setuju. Siapapun yang hanya nikahi, itu tetap kebahagiaan besar bagi keluarga Liu. Sebenarnya akan menikah dengan siapa? Belum pasti. Begitu tinggi besar. Dengan sedikit kultivasi ini, batu peringatan pedang Keyes menganggap saya tinggi. Waduh. Pedang batu ini mengeluarkan pedang raksasa. Dia adalah leluhur yang mengukur kultivasi. Tidak lebih besar dari pedang raksasa ini. Batu pedang kekakaun mengukur kultivasi. Biasanya berdasarkan jumlah pedang emas. Mengukur tingkat kultivasi. Sekarang muncul pedang raksasa ini. Ini maksudnya APA? APA maksudnya? Tunggu, dibahas lagi. Pedang emas ini. Masih membesar, jangan makin besar lagi. Kalau bertambah besar lagi bisa merobos atap sekte kita, kantongku lebih bersih dari wajahku, nggak sanggup ganti rugi. Aduh. Nggak kelihatan lagi. Pedang besar ini, bisa-bisa menembus langit. Wah, kalau ini sampai mengganggu para dewa di atas. Dan mereka marah ke sekte Xuanyin kita, bisa gawat. Semua gara-gara bilang, kamu pakai ilmu sihir apa? Dalam 30.000 tahun, belum pernah ada pedang emas aneh seperti ini. Kemampuan saya sudah serendah ini, gimana bisa lakukan trik apapun? Tadi bunga teratai emas, saya belum pasti. Sekarang pedang emas ini muncul, saya 100% yakin. Batu pedang kalian. Rusak. Ada perubahan di sekte. Tanda bencana besar. Ini dewa dari mana yang datang ke sekte Xuanyin kita? Ini. Apa ini yang mengenai belakangku? Ini pedang mengarah ke langit. Aduh. Sekte kita mengalami masalah besar. Monumen pedang tidak Ini bencana besar, kita tak mampu menanggungnya. Cepat panggil leluhur sekte.
Tak perlu panggil, aku sudah datang. Aduh, aduh, aduh. Lelure. Anak ini punya ilmu sihir. Pedant battu Melia, Binga et Mameniebar, Pedant Manjulan Kelangi. Leluhur, luruskan dia. Gu Shaoqing, jangan sembarangan. Kalian menyuruhku tes bakat dan kemampuan. Pedang batu tidak berfungsi, itu bukan sepenuhnya salahku. Energi spiritual melimpah. Bakat luar biasa. Anak kecil ini, Adalah orang terpilih untuk kultivasi abadi. Awalnya aku ingin menembus otaknya dengan senjata setan untuk menyerap bakat suci Liu Hanyan, tanpa ada yang curiga. Kedua orang ini ternyata selamat. Sepertinya ini adalah kerjaan anak kecil yang luar biasa ini. Hahaha. Baiklah. Putri dan putra suci sudah datang, bakat mereka. Semua aku mau. apa yang terjadi pada leluhur tempatmu? Ngomong sendiri dan tertawa tanpa alasan. Aku bermimpi menikah, tidak bahagia, leluhur. Leluhur, bagaimana menangani anak kecil ini? Kesadaran pedang batu. Tidak bisa diubah oleh kesadaran manusia, dia tidak bisa mengendalikan pedang batu. Jika ingin tahu tingkat latihan dan bakatnya, uji lagi. Iya. Uji lagi bagus ya. Malaikat kecil. Dengan duduknya leluhur di sini, percaya monumen pedang ini tidak akan ada fenomena aneh lagi. Aku menyuntikkan kekuatan beracun ke monumen pedang. Siapa yang menyentuhnya? Pasti menerima balasan. Nyawa sulit diselamatkan. Bakat melawan langit anak kecil ini jadi milikku. Baik, uji saja. Apapun hasilnya kali ini. Kalian tidak bisa menghalangiku lagi, oke? Tapi, kali ini yang diuji adalah berapa persen kekuatan roh dari monumen pedang yang bisa kau tahan. Berapa persen kekuatan roh? Apa maksudnya? Artinya adalah, Orang yang menyentuh monumen pedang. jika bisa bertahan dengan tenang di hadapan energi rohani seperti gunung, maka kemampuannya luar biasa. Dewa Agung. Jika bertemu energi Yang kakinya bergoyang mundur 1, 2, 3 langkah, maka tingkatannya adalah Dewa Emas, Dewa Ilahi, atau Dewa Langit. jika bertemu energi spiritual, darah akan naik. Darah keluar dari mulut. Maka tingkatannya. Adalah tingkat dewa dunia. Dewa dunia. Tingkat setinggi itu harus muntah darah, bagaimana dengan aku? Apakah aku yang masih di tahap awal akan mati karena energi spiritual, jika di bawah tingkat dewa dunia? Apa yang terjadi jika menyentuh batu pedang? Jika kekuatan di bawah dewa tanah, apa yang terjadi jika menyentuh batu pedang ini? Hahaha. Yang kekuatan di bawah dewa tanah, menyentuh batu roh, rusak 5 organ. Darah mengalir deras. Apa? Rusak organ, darah deras. Kenapa mengukur kekuatan bisa membahayakan kehidupan? Aku tidak mau mengukur. Mungkin si dewa kecil benar, kekuatannya rendah. Bukankah mati karena energi pedang? Hei, dewa kecil. Yang penting selamat. Yang penting selamat. Bagaimana? Baru dengar mau mati saja sudah ciut nyali. Lihat nyalimu, tidak seperti orang dengan kekuatan besar. Membiarkannya mencoba membuang energi pedang. Jika mati di sini, akan mencoreng nama Xuan Yinzong. Leluhur, jika ujian kekuatan ini membahayakan nyawa, bisa sangat merugikan. Menurutku lebih baik. Usir dia dari gunung ini saja. Iya, benar. Sebelumnya saat tes kekuatan, tidak ada yang bilang bisa bahaya nyawa. Sekarang monumen pedang disentuh saja bisa membunuh. Aku tidak mau. Tenang saja. Monumen pedang ini artefak suci, tidak membunuh, tapi bisa melukai. Namun dengan kekuatanku, aku bisa segera menyembuhkanmu, kamu tidak akan mati. Karena kamu bilang bunga teratai emas menyebar, pedang emas ke langit adalah karena monumen pedang rusak bukan salahmu. Sekarang saatnya kamu menunjukkan dirimu. Tes. Kalau sang leluhur bicara, pasti tepat. Kalau dibilang kamu nggak bakal mati, kamu tidak akan mati. Uji coba. Kamu selalu ragu-ragu. Bisa lebih tegas seperti pria sejati? Ayolah. Si kecil sakti. Pergilah, sang leluhur dan 3 guru besar sudah bilang. Kalau nggak diuji pun, tetap nggak bisa pergi, ya kan? Ugila. Harus diuji, ya diuji. Nggak bakal mati. Kalaupun parah. Minta ke kakek beberapa pil penyembuh. Kakek, doakan cucumu di ujian ini.
Seberapa parah lukanya, semua tergantung padamu. Ah, Kekuatan tanah suci sudah tampak. Dia tidak bergerak, tanpa cedera. Ini jelas kekuatan di atas tingkat suci Daluo. bagaimana ini? Orang tua itu bilang darahku mengalir deras, organ dalam rusak. Kenapa baik-baik saja? Wahai leluhur, ini tidak seharusnya. Seluruh sekte Suanyin kita, hanya Anda saat menyentuh batu suci dapat melakukannya begitu mantap seperti anjing tua. Mungkin kami benar-benar buta dan tidak melihat wujud sebenarnya dari anak kecil ini. Sebenarnya sudah mencapai tingkat Da Luo Shengjing. Bagaimana mungkin? Menurut kata leluhur, tingkat ini setidaknya akan mengambil setengah nyawanya. Aduh, wahai dewa kecil. Kembalilah, kamu sudah membuktikan dirimu. Bagaimana sekarang perkaya pandangan saya tentang orang? Apa buktinya? Sekarang saya bisa 100% yakin. Senjata suci sekte mereka sudah tidak berfungsi. Wahai dewa kecil. Leluhur ada di sini, hati-hati, ini senjata suci berusia ribuan tahun. Kok bisa tiba-tiba tidak berfungsi? Kalau tidak rusak. Banyak sekali bunga teratai emas ini. Pedang raksasa menjulang dan kekuatan spiritual tidak menyentuhku. Bagaimana menjelaskannya? Anak ini memang berbakat luar biasa. Tapi untuk mencapai level luar biasa ini, butuh latihan ratusan tahun. Apakah benar-benar batu pedang kekacauan ini rusak? Mengetahui apakah batu pedang ini rusak itu mudah. Xiao Qing, maju dan coba saja. Aku suka percaya bahwa batu pedangnya rusak. Tidak percaya punya kemampuan sehebat itu. Saya datang. Xiao Qing adalah seperti dewa di dunia. Jika kekuatan spiritual bertabrakan dengan batu pedang dan memuntahkan darah, itu membuktikan batu pedang ini tidak menipu. Jika Shao Qing Menyentuh batu dewa seperti dia dan tidak terjadi apa-apa. Maka itu menunjukkan bahwa senjata suci ini benar-benar rusak, Xiao Qing. Koba Ya ampun. Xiao Qing memuntahkan darah, batu pedang ini tidak rusak. Uji kemampuan dia. Memang benar. Ini. Kamu. Kamu seorang dewa. Kenapa kamu menyembunyikan kemampuan? Kenapa Camus d'attendre que secte Xuan Yin Kami? Apa tujuanmu? Saya tidak menyembunyikan kemampuan, saya bukan dewa. Apa yang katakan benar? Kenapa kalian tidak percaya padaku? Xiao Qing menyentuh monumen pedang dan muntah darah, tapi kamu baik-baik saja. Bagaimana kamu menjelaskannya? Kamu benar. Saya juga berpikir. Bagaimana aku bisa menjelaskan? Dewa kecil tadi sikapmu sudah membuktikan segalanya. Kamu tidak perlu jelaskan. Hahaha. Benar-benar dia. Dia adalah orang penting untuk keluarga Li. Kenapa dia, orang yang paling ku benci? Kelihatannya benar. Anak kecil ini kekuatannya setara dengan aku. Ingin ambil bakatnya. Sepertinya tidak mudah. Harus biarkan dia di sekte Xuanming, rencanakan lebih lanjut. Xuan Yunzo melawan saya atau fisik saya istimewa? Batu pedang ini tak bisa menyakiti saya. Kari Karakelua. Di Kaki Gunung Ter Lalu Berbaya. Saya harus kembali ke Gunung Yujing. Tanya kakek untuk kejelasan. Sudahlah, NAK. Kamu sudah membuktikan dirimu, tak perlu pedulikan mereka. Ayo pulang. Siapa anakmu? Jangan panggil sembarangan. Tadi pasti tanganku tidak mengenai batu pedang. Saya minta tes ulang. Restu leluhur untuk mencari kebenaran, izinkan dia ujian ulang. Saya juga tidak percaya anak sekecil itu bisa mencapai tingkat dewa besar. Kalau bisa diuji ulang, itu lebih baik. Mohon restu leluhur. Ujian ulang, jika kemampuannya rendah dan terluka oleh batu pedang, saya punya kesempatan untuk menyerang. Setuju. Dewi Kessil. Dewi kecil, jika kamu kali ini tetap selamat,
Kamu tidak bisa lagi menyangkal bahwa kamu adalah orang penting di keluarga Liu kami. Ya, Benda suci tidak bisa diganggu. Kali ini saya memukulmu sekali. Tidak percaya kamu tidak akan menyerang balik. Kenapa kalian bertiga muntah darah? Lao Tzu. Pedang ini malah menyerang balik, gak melukainya, tapi melukai kami bertiga. Ini, Serangan balik dari pedang. Kenapa melukai mereka bertiga? Aku tetap baik-baik saja. Ini gak masuk akal. Aku belum pernah lihat pedang ini seaneh ini. Apalagi kekuatan pedang yang bisa melukai balik orang. Apakah pedang Benar-benar mengakuinya sebagai dewa besar dengan kekuatan suci? Apakah orang yang akan kunikahi benar-benar dia? Senjata kuno itu harus membalas dendam. Siapa yang tahu? Aku memberi kamu satu kesempatan lagi. Aku tidak percaya kali ini kamu tidak akan membalas dendam. Aku memberi kamu satu kesempatan lagi. Aku tidak percaya kali ini kamu tidak akan membalas dendam. Ah, Apa kamu ingin menguji? Benar. pedang batu membalas dendam dengan arah yang salah. Bisa membalas dendam padaku. Jangan diuji lagi, pedang batu ini. Berbalik menyerang kami nggak bisa terima serangan kedua. Bisa mati loh. Aduh, ini, Beneran bisa bikin mati. Jangan diuji lagi deh. Apapun kekuatannya ya sudah kami terima. Kami nggak akan cegah kamu. Pergila. Ah. Barusan kalian yang bilang untuk periksa fenomena ini, apakah ada hubungannya denganku? Mau tes kekuatanku? Sekarang, kenapa semua pada berubah pikiran? Bukan berubah pikiran, demi keselamatan. Pedang batu hari ini memang agak aneh. Kalau aneh lagi, nyawa kita hari ini bakal hilang. ketua, jangan biarkan dia tes lagi. Suruh dia pergi. ini kesempatan langka punya potensi luar biasa, nggak bisa dilepas gitu aja. Biar dia tes sekali lagi. Jika balasan pedang monumen belum mengenai dia, maka serangan ini akan saya lakukan untuk kalian. Lihat saja. Walaupun pedang monumen kembali balas ke orang lain, saya tidak akan turun tangan. Siapa dari mereka berani menyalahkan saya? Pedang monumen Chaos. Balaslah aku, kesucian hatiku. Hanya bergantung padamu. Tanah bergetar. Monumen pedang Kekaku en Mara. Kali ini dampaknya pasti menghancurkan. Jangan sampai mengenai diriku. Aku baik-baik saja. Kali ini dampaknya. Mengenai siapa ya? Adu. Kali ini, kekuatan balik dari stele pedang tidak akan mengenai kita lagi, kan? Leluhur, tubuhku tidak sekuat Anda. Leluhur, kali ini Anda harus melindungi kami dari kekuatan balik stele pedang. Hahaha. Serangan ini ternyata balik menyerangku. Tuntunglah aku punya kemampuan yang tinggi. Bisa menahan. Leluhur. Leluhur selalu dapat dipercaya. Dikatakan menahan serangan dan memang melakukannya tak kira. Hanya satu pukulan. Tidak perlu diperhatikan.
Lelure. Adu. Lelurko. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bisa tahan. Adu. Lihatlah. Lelure. Mengapa Anda berlutut, dan kepada dia? Ya. Anda adalah leluhur sekte yang berlatih ribuan tahun. Saya junior yang tidak setara dengan murid-murid Anda. Saya tidak pantas menerima penghormatan. Wahai leluhur, jika Anda benar-benar kagum pada keterampilan si dewa kecil, cukup katakan saja. Tidak berlutu. Quand? Siapa bilang mau berlutut padanya? Ayo bangun. Perlu aku bantu, guru besar? Tidak. Aku, guru besar Suangin, tidak butuh bantuan siapapun. Sedikit reaksi balik pedang takkan mengalahkanku. Guru besar, wajah Anda terlihat kurang sehat, benar-benar tidak butuh bantuan? Tidak. Aduh guru besar. Aduh. Leluhur muntah darah. Prasasti pedang kekacauan lebih memilih melukai leluhur daripada melukainya sedikit pun. Dia memang benar-benar dewa. Ingin membawanya kembali ke sekte dan dipersembahkan ke leluhur terluka olehnya. Malah memujanya sebagai dewa. Aduh, dewa kecil. Guru besar mengakui, kamu adalah berkah bagi keluarga Liu. Kali ini pasti tidak salah. Kamu terimalah. Cocok dengan hati saya, Gu Xiao. Yang bertunangan dengan saya dia. Apa aku harus menikah dengannya? Kalian jangan buru-buru ambil kesimpulan, leluhur kita belum bicara. Apakah ini ketidakstabilan monumen pedang atau kekuatanku terlalu tinggi? Leluhur, bagaimana menurutmu? Kalau akui dia terlalu kuat dan biarkan dia pergi, itu akan mempermalukan seluruh aliran kita. Tidak sebanding dengan risikonya. Lebih baik ledakkan monumen pedang. Dan minta dia menyerahkan bakat dan kekuatannya sebagai kompensasi. Itu yang terbaik. Leluhur. Apa yang sedang kamu pikirkan? Paman, tolong beri pendapat yang adil. Segalanya ada batasnya. Coba sekali lagi. Ayo, coba sekali lagi. Jangan lakukan itu, Paman. Batu pedang ini punya kekuatan balasan yang kuat. Saya pikir, bahkan jika Paman sekuat apapun, tidak akan sanggup jika dicoba lagi. Benar sekali. Jika kali ini pedang batu membalas, kemampuan kita akan hancur. Nyawa terancam. Tidak peduli sekuat apa paman, itu tidak ada hubungannya dengan sekte kita. Cepat usir dia turun gunung, jangan dicoba lagi. Benar sekali. Kenapa sih sulit banget untuk mengakui kalau batu pedang itu salah? Setuju. Tidak ada kebenaran tanpa di dalam sekte, kita tidak bisa sedikit ragu. Uji saja. Kalau batu pedang menyerang balik lagi, aku terima. Hei, kecil, kamu uji aja. 2 kali sebelumnya aman, yang ini juga pasti aman. Setelah uji kali ini, Lihat mereka. masih ada yang mau bilang apa? Iya, bener kan? Tidak lebih dari 3 kali. Kalau diuji 3 kali dan hasilnya sama, mereka juga nggak perlu meragukan lagi. Saya percaya leluhur, jika dia menyuruhmu uji, dia yakin. Saya tidak percaya hasil 3 kali uji sama. Oke. Baiklah, sudah sepakat. Hanya uji sekali terakhir. Wahai dewa kecil, kami mengakui kamu adalah dewa besar. Ini benar-benar tidak bisa diuji lagi. Energi balik dari batu pedang ini bisa mematikan. Kami berlatih 3000 tahun, baru mencapai tingkat dewa emas. Jika melatih 1 tingkat lagi, bisa menjadi bagian dari dewa di Istana Langit. Tidak bisa hancur di sini. Yangan Diuji lagi. Pendahuluku menyuruhku uji terakhir, kalian tidak setuju. Mendengarkan yang mana? Bangkit kalian 3 ali besar berlutut pada anak Kessel. Apa-apaan ini? Menjaga martabat sekte kita. Tetua, jika dia memang dewa tingkat tinggi seperti Anda, kami bertiga berlutut padanya. Itu tidak dianggap merendahkan diri. Saya telah berlatih selama 10.000 tahun. Baru mencapai tingkatan suci ini. Dia hanya bocah 20 tahunan. Kenapa dia sejajar denganku? Uji. Apa yang dikatakan leluhur itu benar. Aku ikuti leluhur, uji sekali lagi untuk tunjukkan kekuatanku yang sebenarnya.
Yangan. Diam. Uji, Bagaimana jika patung pedang ini salah lagi? Kalau energi roh berbalik ke orang lain, harus pikirkan cara. demi bakatnya yang luar biasa. Menghancurkan monumen pedang itu sepadan. Jika sebelum monumen pedang hancur, masih harus berbalik. Latihan 10.000 tahun, menahan sekali lagi. Ayo datang. Sudah dapat ide, lihat kali ini. Siapa yang bisa bilang aku punya kekuatan besar? Kenapa monumen pedang ini belum bereaksi? Kali ini, jangan sampai berbalik ke tubuhku. Ternyata kacau lagi. Hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Muntah darah. Pedang akhirnya berbalik menyerang dirinya. Tapi, Muntah darah sebanyak ini. bukankah ini terlalu berlebihan? Kali ini muntah darah sebanyak ini. Pasti bisa membuktikan diri. Wah, Calodilia Sepertini. Ternyata benar kita yang salah. 2 kali sebelumnya, kekacauan lingkaran pedang dan tingkat kultivasinya seperti apa? Itu tidak ada hubungannya. Ini masih bijaksananya leluhur. Untung saja leluhur bersikeras membiarkannya menguji sekali lagi, kalau tidak kita akan tertipu. Mengapa tiba-tiba dia mengalami serangan balik? Apakah benar-benar kekacauan lingkaran pedang? Apakah aku salah lihat? Tidak mungkin. Kemungkinan besar dia sengaja melakukannya, ingin melarikan diri. Oh, dewa kecil. Oh, dewa kecil. 2 kali sebelumnya baik-baik saja. Mengapa tiba-tiba muntah darah? Dewa kecil. Melakukannya dengan sengaja? Quechua. Aku sudah muntah darah sebanyak ini, menurutmu aku sengaja? Aduh. Benar-benar semakin besar harapan. Semakin besar kekecewaannya. Apa-apaan ini sebetulnya? IONAK, pulang sama ayah. Lihat, sesepuh. Tugu pedang kekacauan menunjukkan fenomena aneh. Pertanda apa? Tugu pedang menghancurkan diri, tak peduli seberapa hebat kekuatanmu, hari ini tak ada yang bisa pergi. Ini adalah penghancuran otomatis. Apa? Pangangkuran. Batu pedang Keis, artefak kuno sejak 30.000 tahun lalu. Bagaimana mungkin bisa menghancurkan diri sendiri, leluhur? Pasti Anda salah lihat, leluhur. Jika batu pedang Keis ini menghancurkan diri saat kami memimpin sekte, kami akan menjadi penjahat sekte, penjahat. Jauh lebih baik untuk menyerap kemampuannya dan menjadi dewa. Kekuatan artefak. Tak ada yang bisa menghentikan. Melihat senjata suci sekte kalian hancur dan tidak bertindak. Bukan tidak melakukan. Tapi tidak bisa melakukan. Kekuatan artefak ini. Bagaimana mungkin kekuatan kecil kita bisa menandinginya? Adu. Biarkan saja. Hancur sendiri juga tidak masalah, toh kita juga belum tahu seberapa kuat kekuatan si dewa kecil itu. Hei, dewa kecil, ayo, pulang. Ayo. Katakan Dangan Muda. Senjata sakti sekteku hancur karena dia. Bagaimana mungkin dia meninggal? Betul. Selama 30.000 tahun senjata sakti baik. Kami menyentuhnya pun tak ada masalah, hanya saat kamu menyentuh pedang batu itu pecah. Apa hubungannya dengan saya? Sejak aku masuk pintu ini. Ini karena kalian. Bukan kehendakku sendiri, aku mengerti. Pangga Lotus MSD Mana-Mana. Pedang emas menjulang tinggi. Itu penilaian monumen pedang Keis. Bakatmu hebat, kekuatanmu mengagumkan. Sudah melampaui batas tanggungan monumen pedang, jadi menghancurkan diri. Jadi kamu tidak bisa lepas dari ini. Betul. Kualitasmu dan pencapaianmu sudah melampaui batas yang bisa diuji oleh monumen pedang. Jadi monumen itu terpaksa hancur sendiri. Kamu harus ganti rugi. Pokoknya, hari ini jika tidak ganti rugi artefak kami, kamu tidak bisa keluar dari pintu besar sekte Suanyin.
Tunggu sebentar. Sesepuh, maksudmu aku punya bakat luar biasa. Pencapaianku melampaui semua, mencapai langit. Ya, benar sekali. Awalnya saya juga tidak percaya. Tapi artefak. Karena kamu menghancurkannya, faktanya ada di depan mata, saya harus percaya. Semua orang di Xuanyin Zhou mengakui saya memiliki kemampuan besar. Mereka tidak tampak seperti berbohong. Apakah selama ini kakek yang menipuku? Tidak mungkin. Apakah kakek menipuku? Saya kembali ke gerbang gunung mencari tahu. Halo Dewa Kecil, dengarkan, bahkan leluhur bilang kamu punya penguasaan luar biasa. Haha, sudah terima saja. Haha, ayo ikut aku pulang. Kenapa harus ikut pulang? Akamu. Mencari anakku selama 20 tahun. Sekarang menemukannya. Kalau pulang, harus ikut aku, bukan kamu. Ayo pergi. Kurang ajar. Tempat suci sekte kami ini bukan tempat yang bisa kalian datang dan pergi sesuka hati. Wahai saudara kecil, kami akui penguasaanmu luar biasa. Tapi sebagai orang hebat, kamu harus masuk akal juga, kan? Senjata sakti ini hancur karena kamu. Kalau begitu, jadi kamu harus ganti, kan? Kalau kamu pikir dengan kemampuan besar bisa mengalahkan Xuanyin Zhong kami. Cepat menyerah saja. Xuanyin Zhong, kami punya 30.000 murid. Lebih dari 100 dewa langit, Old Master Xuanyin memerintahkan, kamu pasti tidak bisa keluar dari pintu besar Xuanyin. Kalau tidak puas mengadu ke langit. Aku kasih tahu, bahkan Kaisar Langit sekalipun datang. Artefak ini, Kamu tetap harus ganti. kalian bilang aku harus ganti. Artefak ini harta tak ternilai. Dompetku lebih kering dari wajahku. Apa aku gunakan untuk ganti, dewa kecil? Haha. Keluarga Liu kami sudah kaya turun-temurun. Kalian butuh berapa uang? Ini adalah tamu besar Liu kami, saya bayar semua. Nilai artefak kuno ini mana sebanding dengan harta keluarga Liu. Keluarga Liu tidak mampu membayar. Aduh, nak, kita tidak bisa hanya melihat orang-orang ini menggertak tamu kita, kan? Dia buat masalah besar. Dia sekarang bawa sial, bukan tamu agung. Keluarga Liu tidak bisa bantu. Liu Hanyan, meski aku tidak berharap bantu dari keluargamu, kamu jangan berkata seperti itu. Benar, NAK. Tak perlu ganti rugi untuk kita. Ayahmu, saya selama bertahun-tahun telah menabung, cukup untuk mengganti rugi. Katakan saja, sebutkan. Hei, orang tua. Simpan, barang duniawi kalian tak berharga di mata sekte Xuanyin. Simpan untuk diri kalian. Kalian ingin saya ganti rugi, tapi bilang tak ada barang berharga yang layak. Sebenarnya kalian mau apa? Tentu saja kompensasi yang setara. Gunakan artefak nilai sama untuk ganti prasasti pedang kekacauan. Leluhur, omonganmu itu menyulitkan orang. Sekte kalian yang sudah ribuan tahun juga hanya punya satu. Kami orang biasa, bagaimana mungkin punya? Gunung Yujing ini juga sudah ada ribuan tahun. Mungkin di tangan kakekku. Benar-benar ada satu. Artefak dibanggakan. Hei, anak muda, ngomong apa tuh? Tugu Pedang Kekako en Kitaini. Udah pikirin belum gimana cara ganti rugi? Hei, tunggu dulu. Aku benar-benar punya sesuatu untuk mengganti artefak sekte kalian. Kakek. Hei, bocah ini gila, tidak bisa ganti artefak, memanggil kakek ke langit. Apakah dari langit bisa menjatuhkan kakek? Kalau tidak punya artefak yang setara, bukan hanya ke langit, ke kami pun, manggil kakek juga percuma. Panggil kakek ke langit dapat artefak, panggil ke kalian bisa lepas dari sini? Kamu kira sekali panggil kakek ke langit, artefak datang? Apa ada saudaramu di langit? Apa kalian menggonggong? Kalau aku panggil lebih banyak kali, artefak beneran jatuh, lihat saja kalian bilang apa, kakek. Oh, bukannya artefak jatuh, malah kena kotoran. Benar-benar ada yang jatuh ke tangannya. Ini bukan kapak untuk membelah kayu? Yang ku mau artefak kuno. Kasih kapak rusak buat apa? Peri kecil, teriak ke langit bilang kakek memang efektif. Tapi kapak ini sudah tua dan rusak. Mending buang aja. Sepertinya. Gunung Yujing benar-benar miskin,
Tidak ada artefak bagus, cuma ada kapak. Kamu mau Kurang ajar. Kamu mau tukar kapak rusak ini dengan artefak sekteku? Kamu pikir sekte Suanyin itu tempat barang rongsokan? Meskipun kekuatanmu besar, tapi murid-murid sekte Suanyin banyak. Kalau jadi berantem, kamu juga tidak untung. Sekte Suanyin tidak mau kapak rusak. Tidak mau, ya buang saja. Aduh, aduh, aduh. Paman tua. Lantai ini terbuat dari kayu pedang surgawi, lebih keras 3 kali lipat dibandingkan baja. Apa ini, Paman? Bisa memecahkan lantai? Tidak mungkin. Bukankah ini kapak tebas yang dulu aku buat secara sembarangan? Kenapa bisa sekuat ini? Kakek menggunakan sihir di atasnya. Selesai sudah, lantainya rusak. Apakah aku harus mengganti rugi lagi? Sebnarnya ini kappa-kappa? Meskipun dia mengumpulkan, 3000 tahun tenaga dalam. dia juga tak bisa membuat retakan sedalam itu. Lao Tzu. Ini hanya sebuah. Kapak biasa, kelihatannya. Tidak ada yang istimewa. Apakah mungkin ini adalah artefak yang tidak terlihat? Hanya artefak yang punya kekuatan besar seperti ini. Dewa kecil, benda yang kamu ambil sembarang itu adalah artefak. Kakek cukup pintar. Tidak ada barang berharga di gunung, dia pakai sihir dan berhasil menipu mereka. Karena ini artefak. Sekarang kita bisa pergi kan? Ayo, nak. Pergi. Cukup, kapak ini memang punya sedikit kekuatan spiritual, tapi nilainya tidak cukup untuk menggantikan monumen pedang yang hilang. Anggap satu saja, tapi tidak cukup. Saya benar-benar tidak punya lagi. Kapak rusak ternyata adalah senjata dewa. Anak ini. Ada berapa banyak rahasia tidak tahu. Lihat Hanyan. Dewa kecil dengan mudah mengambil benda ajaib. Kamu seharusnya tidak menolak pernikahan dengannya. Mengeluarkan senjata dewa, kenapa? Tetap tidak cukup untuk ganti. Mengenai pedang Keyes, Dia tidak bisa keluar dari pintu ini. Kalau kamu tidak menyerahkan pusaka, maka sekte Suanyin kami akan menghukummu. Biar ku coba lagi, minta ke kakek sekali lagi. Siapa tahu kakek kasih aku barang yang bisa menyembunyikan sesuatu. Kakek, kalau kurang, lempar lagi. Kakek, kalau kurang, lempar lagi. Kamu pikir Tuhan itu saudara kamu ya? Baru saja kamu minta. Sudah diberi kapak tua. Masih tidak puas? Dia berpura-pura. Barang tidak jatuh dari langit untuk dia. Kapak mungkin miliknya sendiri. Aku tidak bawa apa-apa, ini benar-benar dari kakek. Tidak percaya? Lihat saja. Ini bulu kemoceng. Kakek. Aku suruh kamu kasih barang berharga, ini malah bikin aku kesusahan. Barang gak jelas. Semua di bawah KE Sekte Xuanyin kita. Apa kamu kira sekte Suanyin kita pasar loak? Suruh kamu kasih artefak setara dengan monumen pedang Keyes. Kamu malah bawa apa aja? Kamu ngapain sih ini? Aku nggak ngapa-ngapain kok. Aku juga nggak tahu kenapa malah diberikan kemoceng. Ini ayam yang aku pelihara. Laozu, aku lihat bocah ini nggak bisa kasih artefak apa-apa lagi. Gimana kalau kita ambil kekuatan dan bakat dia sebagai ganti rugi? Saya juga berpikir begitu. Dengan kemampuan dan bakatnya, saya bisa mencapai alam Tiandao dan memperbaiki monumen pedang. Kalian mau mengambil bakat dan kemampuan saya? Kalau begitu, saya akan jadi tak berdaya seperti orang bodoh. Wah, tidak bisa. Ini adalah sembilan burin phoenix terbang ke langit. 9 burung phoenix terbang ke langit. Apa itu sembilan burin phoenix? Phoenix terbang tinggi. Ini adalah keajaiban terbesar di dunia abadi, setara dengan keberadaan 9 naga mengendarai kereta. Jadi, Tongkat bulu ayam yang sepele ini juga merupakan artefak. Ya, benar-benar sebuah artefak. Jarang ada di 3 dunia. Bisa memerintah 9 Phoenix. Dengan artefak ini,
Mencapai langit dan menjadi pejabat surgawi bukanlah masalah. Jadi, tongkat bulu ayam yang dipegangnya ini benar-benar bisa disebut sebagai artefak. Hitung. Wah, bagus banget, dewa kecil. Apapun yang kamu mau, surga pasti kasih. Kamu memang pantas jadi dewa besar. 9 Feng mengejar langit. Aku cuma punya 9 ayam, apa semua jadi phoenix? Nggak mungkin, kan? NAK. Kok hal menyenangkan kayak gini kamu nggak semangat sih? Iya kan? 2 barang berharga ini. Kakak Butte ganti rugi. Batu pedang Honton kan? Cukup, cukup. HMPH, masih jauh. Kecuali, dapat 10 benda sebanding, 9 Feng mengejar langit. Baru bisa dibilang cukup. 2 benda ini mungkin habisin semua keberuntungannya. 10 buah. Hayalan. Wahai dewa kecil, bagaimana kalau? Coba lagi, coba teriak lagi ke langit. Siapa tahu dapat beberapa senjata dewa lagi, kapak atau bulu ayam. Bukan senjata dewa, pasti kakek menaruh ilusi di barang-barang bekas ini untuk menipu mereka. Kalau mereka tidak bisa melihat, biar kakek buang beberapa lagi. Kakek, tunggu sebentar. Dari langit tidak mungkin jatuh senjata dewa tanpa alasan. Aku curiga, senjata dewa ini milikmu sendiri. Mana mungkin milikku sendiri. Aku nggak punya tempat buat naruh geledah aku. Dengan tingkat kekuatanmu, menyembunyikan beberapa barang dan memperkecilnya, pasti mudah kan? Benar. Kalau itu barang milikmu sendiri, meski punya kekuatan besar, tetap saja itu barang biasa. Hanya yang dari langit, baru bisa dibilang dewa. Gimana kalau aku coba? Dia panggil, kakek, terus dari langit turun barang dewa. Kalau aku panggil dan bisa dapat juga, baru aku percaya sama dia. Kalau nggak bisa, berarti dia cuma ngasal aja. Oak. Coba aja kalau berani. Omongan apa itu? Kalau soal nasib, aku nggak kalah sama kamu. Soal tampang, aku lebih cakep. Kalau langit beneran bisa kasih barang dewa, kamu bisa. Kenapa aku nggak bisa? Aku panggil, kakek, dapat barang. Nggak usah dijelasin. Teori butuh praktek. Apakah langit beneran bisa kasih barang dewa? Tinggal panggil aja langsung tahu. Bodoh, kamu bukan cucu kakek. Meskipun kamu teriak, kakek tidak akan melemparkan barang padamu. Kakek. Hahaha, benar-benar ada sesuatu. Benar-benar ada sesuatu yang jatuh, hahaha. Tapi ini, Yang ini kuning, lengket, dan bau. Apa ini? Sebenarnya ini barang apa? Apapun itu, yang diberikan langit padamu pasti lebih berharga daripada miliknya. Ternyata dari langit benar-benar bisa jatuh sesuatu. Hahaha, Xiaoqing. cepat lihat, ini jatuhnya benda apa, ya? Guru besar. 3 Master. Saya kurang berpengalaman, tidak bisa mengenali ini. Mungkin kalian bisa lihat. Baiklah, Xiaoqing, kamu masih kurang berpengalaman. Benda dari langit. Tidak bisa mengenali juga wajar. Biarkan kami lihat sebentar, ya? Hai, NAK. Kamu bisa lihat. Apa yang dilempar dari langit ke Gushao? Benda kuning itu, benda apa? Kuning, lengket, dan bau. Kenapa ini terlihat begitu familiar ya? Aku tidak ingat di mana pernah melihatnya. Agagbo. Seperti bahan obat. Apa ini obat ajaib? Wah. Ini ada rasa berbutir. Sepertipazir. Apa mungkin ini? Lumpur dari sungai surga. Agak licin dan lembab. Seperti kristal yang terbentuk dari embun perawatan kulit. 3 Guru besar. Kalian masing-masing bilang satu. Jadi sebenarnya ini apa ya?
Apakah alat sucinya lebih berharga? Kalian kan sudah jadi petapa selama ribuan tahun. Masa pengetahuan segini saja tidak ada? Sampingkan. Biar aku coba, mari-mari. Et Yang Mulia. Sudah tahu baunya? Karena ini hadiah dari langit. Pasti bukan hal biasa, jangan biarkan mereka tahu. Aku juga tidak kenal. Sama seperti mereka kurang ilmu. Tebak 9 dari 10. Biar aku coba dulu. Nanti kasih tahu hasilnya. Aku ingat, ini adalah kakek. Kau benar-benar menjijikan. Biar saya coba. Saya akan beritahu Anda hasilnya nanti. ITU. Lakukan seperti yang dilakukan nenek moyang kita. Kita mungkin. Kamu bisa merasakannya, kan? Kenapa kita tidak mencobanya juga? Leluhur dan kakak senior sudah mencobanya. Saya akan mencoba. Ayo bangun. Saya akan mencobanya dan melihat apakah bisa mengetahui apa itu. Kalau ini benar-benar obat ajaib atau ramuan ajaib, ya mereka akan memakannya. Tapi aku tidak. Kalau rugi besar, aku juga mau coba. Tunggu sebentar. Kenapa teriak? Kamu juga mau makan? Aku bilang ya, ini barang bagus dari langit, bukan untukmu. Cih, Kamu yakin ini barang bagus? Aku sih nggak mau makan. Aku cuma mau ingatkan kalau mungkin itu. ingatkan apa? Sang tua punya penilaian sendiri. Hal-hal perlu diingatkan? Mungkin penilaian sang tua salah. Kurang ajar. Sang leluhur memimpin sekte ini selama 8.000 tahun dan tak pernah salah menilai. Apa hakmu untuk menilai leluhur? Identitas leluhur bukan untuk dinilai olehmu. Cepat minta maaf kepada leluhur. Aku hanya ingin memperingatkan kalian. Tak bisa dimakan. Adalah, Cukup. Aku pikir kamu hanya iri pada kami. Ini pasti barang bagus dari langit. Kamu tidak bisa menikmatinya, jadi tidak ingin kami menikmati. Sudahlah, jangan pedulikan dia. Coba cicipi ini saja. kalian benar-benar makannya. Walia Tampan Nenek Moyang Kita. Entah ini sangat lezat atau sangat bermanfaat buat latihan kita. Ayo. Ma. Teksturnya sangat lembut. Ada sedikit aroma durian. Baunya memenuhi mulut dan hidung, hingga ke langit-langit mulut, ada sedikit rasa pahit dan manis. Hei, lihat ini, kuning, lengket. Kok mirip? Setiap hari aku selalu begini, Produk dari biji-bijian, haha benar. Mirip dengan yang keluar saat aku sembelit. kuning kusam. Haruskah memberitahu mereka? Kalau bilang, bakal kena balas. Kalau nggak bilang, merasa nggak enak. Tuan Gu, kamu sudah tahu belum ini apa? Apapun ini. Rasanya aneh, susah dimakan dan juga masih ada yang nyangkut. Kayak ada jamur enoki nyangkut. Sudah lewat perut orang. Dilewati pencernaan gimana mau enak, kayak ada keanehan. Rasa ini, tekstur ini. Bukan barang ajaib, ini siklus pencernaan. Adu. Kakek tua. Kenapa rasanya menjijikan sekali? Ini apa sih sebenarnya? Ini. Bukankah itu benda yang tidak bisa dimakan? Benda yang tidak bisa dimakan.
Aku makan kotoran. Dia, semuanya dia. Dia sengaja menghina kami, sekte Xuanyin, leluhur, 3 master sekte. Mohon agar kalian memberinya hukuman, agar memulihkan reputasi sekte kita. Kenapa aku mati? Sudah memperingatkan itu tidak boleh dimakan, tapi kalian memaksa makan. Benar sekali. Anakku sudah bilang, benda itu tidak boleh dimakan. Memang tidak bisa dimakan, kalian tetap makan. Salah siapa? Bétul. Kali ini benar-benar bukan kesalahan dewa kecil. Memang tidak salah. Lalu, tentang ini semua mempermalukan sekte Xuanyin. Bagaimana? Terlepas memberi peringatan atau tidak. Kami dipermalukan semua karena dia tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Bahwa orang tua mengakhiri hidupnya. Baik. Sulit menentang kehendak orang banyak. Hari ini kami akan menggunakan seluruh kekuatan dari sekte Xuanyin untuk mengambil nyawamu. Wah, tidak bisa begitu. Tidak bisa begitu. Kali ini aku Membatalkan pernikahan. Kembali ke gunung melanjutkan kultivasi dengan kakekku. dewa kecil. Apa bilang, membatalkan pernikahan? Kamu salah bicara. Berita yang aku dapatkan dari Dewa Yujing adalah bahwa kamu turun gunung untuk menikah. Kakekku berkata sebaliknya untuk memotivasiku agar tidak terpesona oleh dunia fana, supaya bisa fokus pada kultivasi. NAK. Kemampuanmu ini. Sendirian bisa lawan mereka. Sekumpulan Zuan Yin. Ngapain masih jadi pendeta? Ya kan? Kalian bilang kemampuanku tinggi, tapi aku nggak merasa begitu. Jadi, aku harus cepat kembali ke Yujingshan, tanya kakekku benarnya gimana. Hehehe. Hari ini, kalau tidak menyerahkan kemampuanmu, bakatmu, dan nyawamu, kamu tidak bisa kemana-mana. Lao Tsuk Xuan Yun. Sombong sekali. Jika aku, Putri Suci King Yi, melindungi dengan nyawa, King Yunmen. dengan perlindungan penuh, bisakah kalian mempertahankan orang itu? King Yunmen. Dengan perlindungan, bisakah kalian mempertahankan orang itu? Putri Suci King Yun Men. Orang yang ingin dibina oleh sekte Xuanyin. Kalian King Yun Men lindungi. Benar sekali. Hari ini, Putri Suci datang perintah guru. Untuk melindungi Zhang Yi, Tidak membawa apapun kembali ke King Yunmen. Urusan buruku dengan Xuanyin Zong belum selesai. Bagaimana bisa tiba-tiba ada King Yunmen? Putri suci ini. Kita sudah kenal. Yu Jing Xianren meramalkan kamu sulit bebas. jadi, Terbang bawa pesan dari King Yunmen, datang untuk bantu kamu. Kakekku menyuruhmu datang. Kakek hebat, bisa meramal kesulitan. Wow, Dewa Kecil. King Yunmen adalah sekte terbesar di dunia Dewa Bumi. Saint Awan Hijau datang langsung, ini kehormatan besar bagi Anda. Benar-benar sebuah kehormatan. orang yang Liu hanya nggak peduli, tapi King Yunmen kok mau membantumu. Kenapa gitu? Orang Liu hanya tidak peduli, tapi King Yunmen mau membantumu. Kenapa? Karena Zhang Yi punya kemampuan sehebat dewa, bisa membuat King Yunmen semakin cemerlang, jadi tamu kehormatan. Tamu kehormatan. ST. Anda salah, kapan saya setuju? Ke King Yunmen sebagai tamu. Kamu tidak setuju, tapi Dewa Yujing setuju. Dia mengundangmu ke King Yunmen untuk menyelamatkanmu. Ada yang ingin diminta dari kamu. Kalian King Yunmen sudah menjadi sekte terbesar dalam kultivasi Dewa Bumi. Masih meminta tolong pada Kamu bercanda, Dewi. Meskipun senjata suci menunjukkan dia memiliki kemampuan besar, tapi dari awal dia tidak pernah menunjukkan kemampuan itu, jadi belum tentu benar. Kamu yakin mau memusuhi sekte Xuanyinku demi dia? Menurutmu itu layak? Bocah kecil, kamu layak aku. Wanita suci berbicara, kamu tidak punya hak Cari di antara kalian. yang setara denganku. Keluar dan bicara. Kurang ajar. Sombong. Dia tidak punya hak bicara denganmu, jadi
Bagaimana kalau dengan aku? Pendeta tua Suanyin. Orang tertinggi di sekte Shenin. Siapa kata-katanya lebih berbobot dari Anda? Harta pusaka sekte Suangin, monumen pedang kekacauan kuno, hancur karena dia. Saya ingin dia menggantinya. Seharusnya tidak. Seharusnya. Monumen pedang Mereka memaksa aku menguji bakat dan kultivasi. Bahkan jika kita ada sedikit tanggung jawab, tetapi tanggung jawab utama ada padamu. Coba pikirkan, jika kamu tidak menyentuh monumen pedang itu, apakah bisa hancur sendiri? Kalian sungguh licik. Bukankah sudah memberi kalian 2 artefak? masih kurang ya? Belum cukup? Prasasti pedang kekacauan sangat berharga. Tidak bisa dibandingkan dengan 2 benda biasa. Sekarang. Hanya dengan bakat dan kekuatannya. Bisa mengganti prasasti pedang kekacauanku. Hari ini. Bisa perbaiki prasasti pedang atau dia yang tinggal. Lelaki tua, kamu benar-benar punya niat buruk. Mengambil kemampuanku dan kekuatanku, aku jadi cacat dan tidak berguna. Aku tidak setuju. Ini bukan terserah kamu. Zhang Yi akan kubawa pergi hari ini. Soal prasasti pedang Chaos, di King Yunmen ada banyak ahli, memperbaikinya soal waktu. Jika dia berhasil membawa orang pergi, semua rencanaku akan sia-sia. Bagaimana jika aku tidak setuju? Kalian sekte Xuanyin mengaku berkedok kebaikan, tapi caranya. Sama seperti sekelompok Hari ini kita berjuang. Aku juga tidak setuju. Jangan khawatir. King Yunmen bisa mengalahkan mereka tanpa bertarung dan membuat mereka tunduk. Tendak. Layakan. Posisi King Yunmen memang di atas Suangin Sek. Tapi kepala orang tua ini tidak pernah tunduk. Jadi kamu sang putri berbaju biru, aku beritahu, kalau benar-benar bertarung. Kamu sendirian saja. Di sekte Suanyin kami, kamu tidak akan mendapatkan keuntungan sedikitpun. Tak perlu bertindak. Kami, Sekte King Yun, mengendalikan jalur menuju langit di wilayah ini, termasuk untuk Sekte Suanyinmu. Jika hari ini saya tidak bisa keluar dari pintu ini, selama ribuan tahun ke depan, tak ada dari Sekte Suanyinmu yang bisa naik pangkat. Semua status immortal akan dicabut. Tak heran leluhur begitu takut pada sekte King Yun. Mereka dapat mengendalikan jalan menuju ke abad. Ini. Sepertinya anak ini tak bisa ditahan hari ini. Kita berlatih ribuan tahun. Bukankah hanya untuk mendapatkan posisi pejabat immortal di istana surga? Jalan kenaikan ini kalau terputus. Jalan kenaikan ini kalau terputus. Bukankah kita sudah berlatih selama ribuan tahun? Jadi sia-sia semua itu. Latihlah lagi puluhan ribu tahun. Tetap jadi dewa kecil. Kalau benar-benar membuat King Yunmen marah, meskipun menyerap bakatnya. Mencapai batasan langit. Hanya bisa hidup tersisa di dunia dewa rendah, tidak sepadan. Bagaimana, orang tua? Sudah dipikirkan belum? Akhirnya setuju lepaskan pergi. Tao. Mengambil risiko dengan nyawa klan Xuanyin. Coba taruhan. Pendiri. Jika King Yunmen bisa memperbaiki prasasti pedang, menurutku, lebih baik kita bersabar, mundur selangkah untuk masa depan yang lebih baik, bukan? Baik. Lepaskan orang. Wah, dewa kecil. Ayo cepat pulang ke keluarga Liu dan menikahlah dengan putriku sesuai kesepakatan. Menikah. Tidak bisa. Benar, tidak bisa menikah. Turun gunung untuk batalkan pernikahan ini. Hahaha, batalkan bagus. Lagi pula, gadis keluarga Liu tidak mau menikah dengan kita. Pulang dengan ayah akan carikan yang lebih baik. Apa cari yang lebih baik? Saya sudah bilang, tidak bisa menikah. Kenapa tidak bisa menikah? Kali ini saya ajak kamu ke King Yunmen untuk menikahimu. Menikah. Kakek tidak pernah bilang ada urusan dengan King Yunmen kalian. Masih ada perjanjian Kamu pasti salah paham. Tidak ada perjanjian pernikahan sebelumnya. Ditetapkan hari ini, berlaku segera. Itu yang terbaik. Aku juga tidak tertarik padanya, dia masuk gerbang King Yun, dan aku menikah dengan Tuan Gu, sempurna untuk semua.
Liu Hanyan, meskipun aku tidak menyukaimu, tapi aku harus mengingatkanmu. Orang yang kamu suka itu. Bukan orang baik. Apa yang dikatakan dewa benar. Setahuku, Tuan Gu ini telah menipu 9 gadis muda dengan dalih pernikahan. Untuk dipakai oleh Guru Xuanyin memperbaiki energi yin dan yang, dan kamu adalah yang ke-10. Jika kamu tetap tidak sadar, konsekuensinya bisa diprediksi. Kalian jangan bicara ngawur. Lao Zhu. Dia memfitnahmu. Mangambil Yin menant Bayang. Bisa-bisanya Hal sekeji ini, kamu benar. Berpura-pura. Binatang berwajah manusia. Lao Zhu Berlati Ribuanta 1, Malateru Maju. Wajahnya tak berubah. apa mungkin dia benar-benar melakukan Hal apa yang sangat tidak berperi kemanusiaan? Jika ini benar, tulang punggung sekte Xuanyin pasti akan dihancurkan. Bahkan Putri Suci Qingyun sudah bicara tanpa ragu. Paralelu. Pun tidak membantah lagi. Sepertinya. Ini memang benar. Yang mereka katakan benar? Kesetiaan penuh kamu maksud padaku. Untuk menipuku datang ke sini. Jangan buru-buru, sesepuh belum bicara. Kenapa kamu percaya padanya? Teknik pelacakan Qin Yunmen sangat hebat. Maukah aku temukan mayat-mayat gadis itu untuk membuktikannya? Seiya tidak mengakui ini. Dia akan membongkarnya. Mengaku berarti kehilangan posisi. Seiya tidak mengakui ini. Dia akan membongkarnya. Mengaku berarti kehilangan posisi. Kalian salah diagnosis. Kamu memfitnah. Tolong kalian sipat tinggalkan Xianin Zong pergi. Tidak mengatakan tidak mengakui, juga tidak mengatakan mengakui. APA maksudnya? Jangan Mar Shangxian. Kami dari Qin Yunmen sudah mulai mengumpulkan bukti-bukti terhadap Xuan Yin Zong mereka. Akhir Xian Yin Zong sudah dikat. Pergi. Hanyan, kamu sudah dengar? Orang bernama Gu ini. Bukan orang baik. Kenapa kamu masih diam? Ayo, pulang bersamaku, pergi. Saya telah berlari ribuan tahun. Baru bisa mencapai kesempatan dan posisi seperti hari ini, tidak boleh hancur di tangan Qin Yunmen. Berjuang terbuka tak bisa lawan Qin Yunmen, bertarung diam-diam siapa bisa kalahkan aku. Putri Suci Qin Yun, leluhur Qin Yun, harus disingkirkan diam-diam. Dewa kecil, kamu tak bisa pergi, pernikahan sudah ditentukan, tak bisa batal begitu saja. Niat kakek membiarkan aku turun gunung untuk membatalkan pernikahan. Menguji keteguhanku. Untuk membuatku teguh berlatih ilmu abadi. Putri besar kalian. Juga tidak sudi padaku, kenapa harus memaksa? Memaksa tidak akan membuahkan hasil yang manis. Salah paham. Dulu Hanyan tertipu. Sekarang, dia sangat bersedia, coba tanya dia. Hanyan, cepat bicara. Jika tidak, dewa kecil akan pergi, dan kalau dia pergi, dia tidak akan kembali lagi. Aku bersedia. Apa wajah kalian wanita bisa berubah begitu cepat? Aku pikir Marga Gu bisa membantu keluarga Liu kami mengubah nasib. Sekarang aku sadar, kamulah yang membantu keluarga Liu. Keluarga Liu sudah makmur, tidak perlu dibantu. Tapi ada wanita berseragam biru itu. Meminta menyelamatkan orang. Nyawanya terancam, harus cepat pergi. Wanita suci itu menipumu. Dia tidak butuh menyelamatkan siapapun, hanya tertarik pada kemampuanmu. Dia menipumu untuk menikahinya. Gadis suci menipumu. Dia tidak butuh diselamatkan, hanya tertarik kekuatanmu. Dia mau menipumu untuk menikah. Bisa kamu bilang begitu tentang gadis suci? Kalau bukan dia, kita termasuk ayahmu, bisa lolos dari sekte Xuanin selamat? Aku percaya padanya. Tidak bisa. Aku tidak akan biarkan. Kecuali kamu janji tidak menikah dengan gadis suci itu. Setelah selesai menolong, langsung kembali ke keluarga Liu dan menikahi putriku. Hei, Tidak bisa menikahinya. Pernikahan anakku. sebagai ayah, aku menentukan. Mengenai kamu ayahku, aku harus kembali ke gunung konfirmasi dengan kakek. Bisa tentukan untukku? Hahaha. Aku ini ayahmu, kan? Perlu konfirmasi, tapi pernikahanmu juga perlu. Tidak perlu gadis suci ataupun Liu Hanyan. Ayah sudah carikan yang bagus. Kembar menikah dengan pria tunggal. Siang malam ditemani. Kamu beruntung. Aku tidak mau ditemani. Aku ingin berlatih jadi dewa. Jangan bikin masalah. Tidak masalah, tidak menunda.
Nanti kamu menikah dan punya anak, aku tidak akan menghalangi. Ah, Kamu bisa memperbaiki. Dasar orang tua usil. Kalau kamu tidak menghalangi, aku yang Kamu adalah menantu keluarga Liu, ini pernikahan yang sudah ditentukan dewa. Tidak bisa sembarangan batal. Ada perjanjian nikah, harus menikah. Yang lain bisa berikan, aku juga bisa. Yang lain tidak bisa, aku tetap bisa. aduh, jangan ribut. Menjadi dewa tidak bisa menikah. Menikah, tidak bisa jadi dewa. Waktunya tidak cukup, aku harus segera pergi. Tidak bisa. Aku tidak akan membiarkanmu. Bagaimana kalau setelah selesai bertapa, kembali untuk menikah? Aduh, dasar orang tua. Kau harus menyadari, anakku sudah berbicara sangat jelas. Dia pikirkan muka keluarga kalian, tapi kalian juga harus tahu diri, kan? Apa itu pikirkan muka? Apa itu tahu diri? Apa itu pikirkan muka? Apa itu tahu diri? Kalau begitu, aku akan berbicara dengan jelas. Menjadi pertapa hanya alasan. Dia sama sekali tidak tertarik pada putrimu. Dia bisa menikah, tapi tidak dengan dia. Kau orang tua jahat. Aku tidak percaya. Putriku cantik, bagaikan bunga. Dewa kecil pasti menyukai putriku. Aku mau dengar dari dewa kecil, bukan darimu. Apa-apaan ini, semuanya tidak masuk akal. Anakku baik hati. Dia menjaga harga dirimu, tapi aku kasih tahu ya, aku tidak sebaik itu. Aku bisa sangat galak. Apa ku katakan adalah yang akan dia katakan. Kau orang tua yang jahat. Aku akan mengajak. Hari ini, Aku tidak akan memaaf. Jangan bertengkar. Aduh, kalian berdua jangan ribut. di mana orangnya? Dewa kecil, anakku. Kenapa Sang Dewi mengajak aku ke tempat ini? Aneh. Harumnya enak sekali, Dewa. Sang Dewi, Bukankah kamu? minta menyelamatkan murid King Yunmen? Di mana orangnya? Kenapa aku nggak lihat begini? Kamu lihat nggak? Suci, kamu bercanda. Kamu nggak butuh bantuan. Ya, Laksamana, ayo bantu. Laki-laki dan perempuan harus menjaga jarak, kita nggak bisa dekat-dekat. Dewa Yujing sudah meramalkan bahwa pernikahanmu dengan putri keluarga Liu tidak akan berhasil. Jadi dia menjodohkanmu denganku. Kita nanti jadi satu keluarga. Ngomong apa lagi soal jaga jarak? Yu Jingshan nggak mau menerimaku lagi. Setelah kita menikah, Yu Jingshan dan King Yunmen jadi satu. Kamu mau kemana? Bisa kemana saja. Suci, saya bukan orang seperti itu, bagaimana? Apa aku tidak cukup cantik, atau tidak bisa dibandingkan dengan Putri Liu, membuatmu jatuh hati, bukan karena itu. Kakek bilang, seorang yang berlatih menjadi dewa tidak boleh kehilangan keperjakaan. Kalau kehilangan, tidak bisa jadi dewa. Bukan aku tidak tertarik padamu, tapi aku tidak boleh tertarik. Berlatih jadi dewa, kemampuanmu sudah dewa tertinggi, tidak perlu berlatih. Kenapa kalian bilang? Kemampuanku hebat, tapi aku tidak merasa begitu hebat. Dengan tingkat kekuatanmu yang tinggi, kamu hanya perlu naik ke langit tingkat 33 untuk memunculkan tulang sakti. Belum pernah coba terbang ke sana? Gimana mungkin? Aku pernah ke langit sekali. Tapi, terbawa arus energi besar dan jatuh. Kalau bukan karena kakekku menyelamatkanku dengan nyawanya sendiri. Aku pasti sudah mati. Tidak mungkin, kata dari Dewa Yujing. Kemampuanmu tertinggi, tidak mungkin mati jatuh. Kakek bilang begitu langsung padamu? Kenapa yang kakek bilang padanya berbeda dengan yang dia bilang padaku? Lihat dari tingkahnya. Sepertinya dia bukan pura-pura bodoh. Dia atau Dewa Yujing pasti ada yang berbohong. Apakah kakek menipuku? Ataukah bidadari baju hijau ini sebenarnya tidak pernah bertemu kakekku? Cuma bluff? Tidak masuk akal. Aku harus mengujinya. Bagaimana jika benar Dewa Yujing yang berbohong? Jika benar Dewa Yujing berbohong, aku tidak bisa menyerahkan diriku pada pecundang. Tidak bisa, aku harus kembali ke Gunung Yujing, tanya kakek dulu. Bidadari, aku pergi, lain kali bertandang. Tidak. Kamu datang ke Sekte King Yun, mana bisa pergi tanpa minum-minum dulu. Ayo minum segelas minuman untuk menyegarkan diri dulu.
Aku tidak bisa minum. Kakek bilang alkohol merusak diri, mabuk membuat sering berbuat kesalahan, tidak terkendali. Ini bukan alkohol, ini nektar immortal dari langit. Jika tidak minum, artinya meremehkanku, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Baik, baik, aku akan minum segelas ini. Nektar immortal ini tidak seperti minuman biasa. Untuk yang kekuatan kurang dari dewa di daratan, minum segelas bisa membentuk ulang otot dan tulang, memperpanjang umur 1000 tahun, merubah rupa. Ayo lihat, apa yang berubah setelah kamu meminumnya. Rasanya agak aneh, tapi tidak sulit diminum. Dewa Agung. Apakah ada perubahan di tubuhmu, seperti otot lebih kuat dan tulang lebih kokoh? Terasa sakit? Apa maksudnya otot dan tulang lebih kokoh? Kenapa minum segelas anggur bisa sakit? Tidak ada perubahan. Ini aneh. Dewa Yujing mengatakan kekuatannya setara dengan dewa daratan. Laki-laki dan perempuan tidak boleh bersentuhan. Kenapa kamu pegang-pegang? Belum pernah ada gadis mencubit pipiku. Ayo kasih dia minum lagi. Bagi yang belum mencapai tingkat dewa emas, 2 gelas minuman ilahi memperpanjang usia 1000 tahun, mengembalikan awet muda. Saya ingin melihat apakah kekuatannya lebih tinggi atau lebih rendah dari tingkat dewa emas. Aku sudah minum anggurnya. Boleh pergi sekarang? Tidak boleh. Minum 1 gelas lagi. Ya? Sudah datang ke King Yunmenku. Masa minum 1 gelas saja? Ini cara menjamu tamu yang aneh. Semua hal baik datang berpasangan. Aku belum pernah menuang minuman untuk orang lain. Kalau kamu tidak minum, aku tidak akan menurunkannya. Kakak Dewi, kamu membuatku kesulitan. Baiklah. Gelas terakhir, habis ini aku pergi ya. Mabuk nih. Masih belum berubah. Mungkinkah tingkat kultivasinya di atas Jinxian? Minuman ini ada sesuatu ya. Kakak Dewi, aku sudah minum. Boleh pergi kan? Tidak boleh. Kakak dewa suka minum. Sudah 2 gelas, tambah 1 lagi. Apa? Minum lagi? Minum lagi? Kakak Dewi, saya sudah pusing. Kalau minum lagi, pasti mabuk, tidak bisa pulang ke Gunung Yujing. Kenapa banyak bicara? Minum saja. Ah, ini gelas ketiga. Wajahku jadi panas. Kau mau apa? Memaksa aku minum, bahkan menggigit tanganku. Apakah Dewi King Yunmen liar begini? Tingkatan Tian Dao, benar kau dewa di sana. Meski tak terlihat, aku selamat sekarang. Tingkatan Tian Dao. Apa kamu bisa menyelamatkan? Tidak menyembunyikan dari dewa. Aku naga kecil dari gunung. Jadi manusia dan masuk pintu dewa sebagai putri suci. Mengalami ujian petir 3000 tahun. Tanpa dewa dunia roh memberi aku kekuatan. Aku berubah ke wujud asli dan sulit jadi dewa lagi. Sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkanku. Apa naga kecil? Ular? Menyelamatkanmu bagaimana? Dewa, jangan minum. Air dari King Yunmen kalian. Kenapa rasanya aneh? Berikan padaku, aku ingin minum lagi. Selesai, sudah cukup. Dewa hanya boleh minum 3 cangkir nektar ini. Lebih banyak akan meledakkan kekuatan, semua otot dan tulang hancur. Bahkan leluhur jalan tidak bisa menyelamatkan. Panas sekali. Tubuhku terasa seperti ada api yang menyala. Selesai sudah, nektar dewa sudah mulai bereaksi di dalam tubuh. Dewa yang bisa menyelamatkanku juga akan mati. Ah! Nyaman sekali, Dewa Agung. Apakah merasa ada sesuatu seperti tulang dan otot pecah, organ dalam terbakar? Tidak, aku merasa sangat nyaman sekarang, tidak mungkin. Dulu di Sekte King Yun, satu-satunya orang yang mencapai tingkat tertinggi pun hanya bisa minum 3 cangkir sebelum merasa terbakar. Dia minum 1 teko penuh. Bagaimana mungkin tidak ada masalah? Aduh. Apa yang Dewi lakukan? Gatal sekali. Cairan dewa ini tidak berpengaruh sedikit pun padanya, bahkan sepenuhnya tertahan oleh kekuatan dewanya. Yang bisa melakukannya hanya jika dia sudah melampaui tingkat tertinggi dan melampaui leluhur Tao. Dia adalah yang terkuat di dunia kultivasi. Apa yang kamu bicarakan? Apa yang melampaui tingkat dewa pertama? Apakah kamu berbicara tentang aku? Ternyata kamu. Sekarang aku akhirnya tahu kenapa Dewa Yujing
Menipumu turun gunung. Ekspresi serius, kamu bicara dengan sangat meyakinkan. Hampir saja aku percaya. Aku sudah minum habis. Sekarang aku mau pergi, kamu jangan cegah lagi. Dewa. Sekarang kamu satu-satunya harapanku. Aku tahu kamu mau pergi, tapi meski mau pergi, tolong selamatkan aku dulu baru pergi. Kalau lukamu di luar, masih bisa aku sembuhkan. Tapi, kamu bahkan tidak tahu akar penyakitnya di mana. Bagaimana aku bisa mengobatinya? Cara biasa tidak berguna bagiku, hanya latihan dengan dewa bisa menyelamatkan hidupku. Dewa, apakah kamu bersedia? Aku. Latihan bersama. Haha, tidak bisa, pasti ada cara lain. Biarkan aku berpikir. Setelah malam ini, akan menunjukkan wujud asliku. Tahu kamu punya cara lain. Tapi aku benar-benar tidak sempat. Putri Suci. Cari cara kalau mau cari cara. Kenapa melepas bajuku? Bukannya kamu bilang kamu kepanas, aku bantu kamu agar lebih sejuk. Tapi kenapa rasanya? Kamu begitu dekat denganku. Aku lebih kepanasan nih. Di sekte Qingyun kami. Ada metode unik untuk mengusir panas, sebentar lagi kamu nggak akan kepanasan, aku bantu ya. Kalau mau transfer tenaga, ya transfer tenaga saja. Kenapa harus keranjang? Di lantai nggak bisa? Lantai dingin nih, yuk keranjang. Aku kasih kamu pengalaman pelayanan seekor ular. Aku kan bilang aku nggak mau minum, nggak mau minum. Lihat, kan ada masalah. Bagaimana? Sudah jadi pria santo wanita hijau, masih merasa rugi. Meski aku mau jadi pria MU, itu harus saat aku sadar. Setuju? Baru-baru itu. Sekarang aku belum membatalkan pernikahan ini. Kalau pihak keluarga Liu kasih tahu kakekku, dia pasti akan menghajarku. Ini mudah, aku akan pergi ke keluarga Liu dan ambil buku nikah untuk dihancurkan. Selesai. Menghancurkan buku nikah. Bagaimana dengan reputasi? Aku kehilangan diri dan membatalkan pernikahan. Aku mau jadi abadi nantinya. Ini harus sampai ke langit. Bagaimana bisa biarkan rekan-rekan menertawakan saya? Jangan takut, dukungan sekte Qingyun, nomor 1 di dunia peri, tak ada yang berani menertawakanmu. Sekte Qingyun yang ikut campur untuk saya belum siap jadi menantu sekte Qingyun. Sekarang kamu memanfaatkan saya. Ingin jadi bajingan yang mulai dan meninggalkan begitu saja. Kakak, siapa memanfaatkan siapa? Saya bilang mau pergi, kamu tak izinkan. Saya bilang tak mau minum, kamu paksa minum. Saya bilang tak mau buka baju, kamu bongkar sampai telanjang. Sekarang kamu bilang saya memulai dan meninggalkan, saya pasti tidak akan begitu. Kalau kamu merasa ini tanggung jawab saya, tenang, pasti akan bertanggung jawab padamu. Aduh, jangan bercanda. Apa tanggung jawab? Aku masih kecil. Castle. Sudah tidak kecil. Jangan bercanda, aku sekarang hanya ingin pulang. Cepat beritahu kakek dan tanya kenapa dia bohong. Kamu bisa pulang. Harus janji padaku, putus perjodohan dengan keluarga Liu. Setelah bertanya ke kakekmu, datanglah ke Qingyun Men menikahiku. Bukankah ini memaksaku? Aku benci dipaksa melakukan sesuatu. Tidak. Tidak bisa, oke. Kalau tidak setuju, aku tidak izinkan keluar dari ruangan ini. Bukankah kamu Aku punya kemampuan tinggi, tapi aku harus pergi. Bisakah kamu menghentikanku? Aku tidak bisa menghentikanmu. Tapi jika aku berteriak, seluruh Qingyun Men akan tahu apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan padaku? Putri Suci Qingyun Men. Benarkah tidak peduli reputasinya? Bagaimana? Sudahkah kamu pikirkan? Apakah pasti ingin pergi atau tetap tinggal? Aku tidak percaya. Seorang putri suci akan mempertaruhkan reputasinya sendiri. Tolong, ada orang mesum di kamar saya. Cepat, tolong. Hei Nona Suci, jangan teriak terus. Aku malu. Gimana kabarmu, Dewa? Memutuskan batal pertunangan dengan keluarga Liu, lalu bertemu kakekmu, kembali dan menikah denganku, bagaimana, yakin? Jika aku setuju sekarang, apa aku akan kembali? Baik, aku tahu kamu bakal ngomong gitu. Jadi, aku menyiapkan surat nikah, tanda tangan dan cap jempol, baru kamu bisa pergi. Setelah pergi, aku nggak takut kamu kabur. Karena kalau kamu kabur, aku akan bawa surat ini ke Yujingshan temui kakekmu. Kamu nggak takut aku, kan pasti takut kakekmu. jadi setiap jebakan yang kutemui,
Kau siapkan sebelumnya. Di dunia dewa, banyak pria melamarku, semuanya kutolak. Mengapa? Jadi pria dari Nona Suci Kingi itu rugi banget? Aku sekarang kasih kamu dua pilihan. 1. Tanda tangan surat nikah ini. 2. Aku terus teriak suruh orang menangkapmu. Masalah pernikahan. Seumur hidup sekali, izinkan aku mempertimbangkannya. Aku tidak akan beri waktu berpikir. Omongan lelaki, penuh tipu daya. Aku beri kau waktu berpikir pasti menyesal. Hitung sampai 3. Setidaknya izinkan aku naik gunung untuk memberitahu kakek, mendengar pendapatnya. Atau bagaimana kalau aku putuskan pertunangan dengan keluarga Liu, lalu terima lamaranmu? Tolong. Aku tanda tangan. Aku tanda tangan. Baik, sekarang kau bisa pergi. Kemanapun kau mau pergi. Kamu kan menantu di King Yunmen. Bagaimana menjelaskannya pada kakek? Kalau orang itu benar ayahku. Harus bagaimana ya? Oh iya. Lupa memberitahu, tempat tinggal Kingi Shengnu itu khusus, orang lain tidak bisa masuk. Jadi meskipun teriak sekeras apapun, orang tidak akan mendengar. Kamu mau aku? Yang ku mau cuma kamu. HMPH. Akhirnya pulang. Kakek menipu saya. Kali ini harus bertanya dengan jelas. Kenapa kakek menipu saya? Sekarang si kelinci kecil itu pasti sudah jadi menantu di King Yunmen. Sekarang sudah berkeluarga. Tak akan ganggu orang tua seperti aku lagi hahaha. Nyaman. Kakek. Kakek. Apa? Bocah nakal sudah balik.